Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oh ya, ketika ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya? Ya, ibu tanya sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ya, hari ini masuk semua? Enggak. Ada yang nggak masuk siapa? Dia. Mbak Dia, terus sama Tapi. Mbak Afi. Mbak Dia kenapa? Ada yang tahu? Mbak Dia ke rumah Mbak Hei. Mbak Dia ke rumah nenek. Iya. Kalau Mbak Afi? Masak-masakan. Masak-masakan. Main masak-masakan apa gimana? Main masak-masakan. Oh, ada urusan ya? Ya udah, nggak apa-apa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan nanti berkah dan dapat diterima oleh kita. Mas Anan boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa? Oke. Ya. Tempat duduk. Siap, siap. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Biar kita tetap semangat dan terus semangat, bagaimana kalau kita menyanyikan sebuah lagu nasional terlebih dahulu? Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu 17 Agustus? Ada yang tahu lagunya? Enggak. Loh, kok nggak tahu? 17 Agustus itu kan hari yang sangat penting bagi negara Indonesia. Masa masalah nggak tahu? Ya udah, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Berdiri dulu terlebih dahulu ya, biar kita tambah semangat. Ada yang mau mimpin di depan? Enggak. Boleh mau? Ayo, pimpin teman-temannya yuk. Kita pimpin menyanyikan lagu 17 Agustus. Dimulai 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bersama bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, dari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih Ya, boleh duduk Putri. Mas Anan semangat sekali ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Gimana Mas Anan? Siap ya, semangat ya. Yang lainnya juga semangat ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian sudah pernah pergi ke kebun binatang? Enggak. Nah, Sudah. Mas Anan belum pernah? Belum pernah? Oke, nggak apa-apa. Lain kali sama orang tuanya minta untuk berliburan terutama ya ke kebun binatang, atau enggak kita bisa pergi bersama-sama nanti kalau weekend, hari Minggu apa hari Sabtu. Mas Alfa pernah pergi? Mbak Putri pernah pergi ke kebun binatang mana? Jeruk. Juruk. Mas Alfa? Juruk juga. Nah, di kebun binatang kalian itu melihat apa sih? Kok kalian pergi ke kebun binatang? Hewan-hewan. Hewan-hewan. Oke. Di sana itu ada hewan apa aja? Banyak. Banyak. Iya, apa aja? Mbak Putri menemukan binatang apa aja? Coba sebutkan, Mbak Putri dulu. Jerapah. Mbak Putri dulu. Jerapah. Jerapah. Terus Gajah. gajah. Lalu Harimau. harimau. Terus Macan. macan. Terus ada lagi? Buaya. Buaya. Oke. Terus Kelinci. kelinci juga ada. Oke. Lalu Iwak. Mas Alfa kan melihat binatang apa aja?
harimau. Lalu singa. Banyak sampai nggak hafal. Masalah kalau selain di kebun binatang kalian pernah menemukan hewan-hewan di sekitar kalian, di rumah kalian, apa kalian di rumah kalian ternyata memelihara kelinci, ayam, gitu kalian juga pernah lihat hewan-hewan? Ya. Ya. Sebelumnya, jadi hari ini tuh kita akan ibu mulai ya. Kalau di kebun binatang itu kan hewan-hewannya itu kan dikasih kandang satu persatu ya, berdasarkan nanti takutnya kalau misal kelinci di satu kandang kan sama harimau, nanti jadinya apa? Kelinci akan bukan berantem tapi dimangsa ya, dimakan, nanti kelincinya akan mati. Jadi sehingga hewan-hewan itu dipisahkan satu persatu berdasarkan jenisnya. Nah, di situ kalian itu waktu tadi melihat buaya ya. Buaya itu hidupnya bagaimana? Oh iya, oke. Buaya itu ada yang hidupnya itu ada di darat, kadang di air kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi ada banyak banget ya binatang tadi di kebun binatang. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah media. Namanya medianya apa? Oke, not smart. Yaitu catatan pintar. Nah, di sini kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar hewan apa? Cicak dan ikan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih makhluk hidup itu apa? Nggak tahu. Kalian itu termasuk makhluk hidup apa makhluk mati? Atau makhluk kalian itu termasuk makhluk hidup? Ada nggak? Ada yang tahu penjelasan apa itu makhluk hidup? Nggak tahu. Jadi makhluk hidup itu contohnya itu seperti kita. Kita itu termasuk makhluk hidup, yaitu kita itu adalah manusia. Ya. Iya, benar, kita itu makhluk hidup ya. Kita itu adalah manusia. Nah, kemudian makhluk hidup yang lain itu ada apa aja? Tadi yang pertama cicak termasuk apa? Cicak, ikan, ya betul sekali. Adalah hewan. Benar, pasangan tadi ya. Kursi. Apa tadi masalah berapa? Kursi. Kursi itu termasuk makhluk hidup apa? Benda hidup apa benda mati? Benda mati. Jadi bukan termasuk makhluk hidup karena kursi itu tidak bergerak. Nah, karena kursi benda mati, berarti kursi tidak bergerak. Berarti kalau makhluk hidup itu kan ada 3 tadi. Manusia, Hewan. dan tumbuhan. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar hewan cicak, lalu ikan. Yang pertama, hewan cicak. Ada yang tahu nggak ciri-ciri dari cicak? Sering memutuskan bentuknya. Oke, sering memutuskan ekornya. Lalu ada lagi yang bisa menjawab? Oke, bergerak di dinding atau sering disebut merayap di dinding ya. Ada yang tahu lagi? Nggak tahu. Kok pasangan kurang semangat sih? Masih semangat gak sih? Coba yang bisa dulu.
itu mempunyai 4 ciri-ciri cicak. Ada yang mau ketika membacakannya? Atau ibu buka sendiri? Kamu tadi mau buka? Oke. Yang pertama ciri cicak itu yaitu Cicak memakan nyamuk. oke, sudah satu kita oke. Cicak Cicak hidup di darat. ya betul sekali. Kemudian Cicak suka memutus ekornya. oke, lalu Cicak bergerak merayap di dinding. oke, jadi ciri-ciri cicak itu ada 4. Bapak itu belum. Nah, yang pertama itu cicak memakan nyamuk. Benar nggak sih cicak itu makan nyamuk? Ya. Ya, di rumah kalian itu pasti banyak banget cicak ya. Itu makannya Nyamuk. Dan kemudian cicak hidup di darat karena cicak hidupnya di rumah kalian itu kan di darat. Nggak mungkin kan cicak hidup di air berenang itu kan nggak mungkin kan. Nah, kemudian ciri yang ketiga tadi cicak suka memutus ekornya. Benar apa yang dikatakan sama Mbak Putri tadi? Atau sering disebut apa? Ada yang tahu nggak kata lain memutuskan ekornya? Nggak tahu. Ya itu untuk melindungi diri. Kata lainnya ada yang tahu nggak? Memutuskan ekornya. Jadi kata lain dari memutuskan ekornya itu autotomi. Nah, kalau bunglon itu kan sering apa? Mengubah warnanya. Nah, itu sering disebut mimikri. Kalau sedangkan cicak itu sering memutuskan ekornya itu yaitu autotomi. Nah, kemudian ciri yang terakhir dari cicak yaitu cicak bergerak merayap di dinding. Betul apa yang dikatakan oleh Mas Aufa. Nah, kemudian di sini mempunyai gambar seekor ikan. Apa aja ciri-ciri ikan? Ada yang tahu nggak? Hidup di air. Oke, hidup di air. Bergerak dengan siripnya. Oke, bergerak dengan siripnya. Bernapas dengan insan. Oke, bernapas dengan insan. Kita buka ya. Oke, di sini buka. Yang pertama, ikan bernapas menggunakan insan. Itu apa yang dikatakan sama Mas Alfa. Ya, ikan bernapas menggunakan insan. Kemudian ciri yang kedua, ikan di air. ya, ikan hidup di air. Maka dari itu ketika ikan hidup di air, jadi ikan itu bernapas menggunakan insan. Berbeda dengan kita itu kan hidup di darat, sehingga kita bernapas menggunakan paru-paru. Betul sekali. Lalu yang terakhir, Ikan bergerak menggunakan sirip. oke ya. Yang terakhir ikan bergerak menggunakan sirip karena ikan itu berenang, bukan berlari sama berjalan juga, sehingga ikan setiap gerak itu menggunakan sirip. Nah, kemudian kita akan lebih memperdalam lagi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada 6. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6 yang akan kita bahas. Ciri yang pertama apa? Tadi ya. Kemudian ciri yang kedua, ada yang tahu? Kamu baca ini? Makhluk hidup. Kemudian ciri yang ketiga ada yang tahu? Tumbuh. Maksudnya tumbuh itu gimana? Nanti kita bahas dulu.
dia lalu tumbuh anak berkembang dia berkembang, tumbuh dan berkembang. Kemudian ciri yang keempat, bergerak makhluk hidup bergerak. Ciri yang kelima, makhluk hidup peka terhadap rangsang. oke. Ciri yang terakhir, Makhluk hidup mengumpulkan makan. oke. Jadi makhluk hidup itu mempunyai 6 ciri. Nah di sini itu mempunyai media ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Yang pertama itu ada yang mau maju depan? Mas Anan, ayo kita maju ke depan. Nah, ciri yang pertama itu yaitu makhluk hidup bernafas. Coba tarik. Tarik bisa. Nah, coba Mas Anan bacakan apa saja bacaan yang ada di sini. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Tumbuhan bernapas dengan Stomata. Itu tadi yang gini. Nah, jadi di sini itu ada 3 makhluk hidup. Yang pertama ada manusia. Nah, di sini manusia itu menunjukkan bernafas. Manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Dan kemudian di sini ada hewan ikan. Ya, di mana ikan tadi bernafas menggunakan insan, betul. Nah, yang terakhir itu ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bernafas menggunakan stomata, ya betul sekali. Jadi alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, hewan sendiri itu kan ada hewan darat dan ada hewan laut. Nah, ketika hewan laut itu biasanya bernafas menggunakan insang karena ia berada di dalam air. Tetapi ada juga hewan yang bernafas menggunakan hewan air yang bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya itu hewan paus. Karena hewan paus itu menggunakan 2 alat pernafasan. Nah, kemudian Mas Anan boleh duduk. Ada yang mau maju lagi? Atau ciri yang kedua, coba yang ini. Baca dulu apa cirinya? hidup tumbuh berkembang. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Coba tarik. Nah, apa aja tulisannya? Pada manusia dan hewan memiliki ragam Oke, bisa dibaca apa saja catatan yang ada di sini. pada manusia dan hewan memiliki kerangka tulang akan mengalami pertumbuhan. Ya. Tumbuhan berkembang berawal dari cabang lalu menjadi daun, buah, akar. Lalu yang terakhir, Pertumbuhan ayam dari telur inti atau anak ayam dewasa. oke, di sini makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Nah, di sini itu ada manusia. Nah, tumbuh dan kalian tahu nggak tumbuh dan berkembang itu apa? Nah, tumbuh itu berasal dari ukuran kecil hingga menjadi besar. Nah, di sini manusia, oh iya Mas, apa boleh duduk? Di sini manusia itu sebelum menjadi dewasa itu awal mulanya itu bayi terlebih dahulu kita dikandung oleh ibu kita, lalu kita bayi terlebih dahulu, kemudian kita menjadi anak-anak, kemudian kita menjadi remaja, kemudian kita juga akan menjadi dewasa, lalu kita akan menjadi orang tua, dan kemudian kita akan menjadi kakek atau nenek. Nah, di sini kalian tuh dulunya juga gini, berasal dari bayi terlebih dahulu, sehingga kalian sekarang sudah tingkat SD, dan kemudian nanti kalian akan menjadi tingkat SMP dan SMA itu akan menjadi remaja. Nah, setelah memasuki remaja, kemudian kalian akan menjadi dewasa, lalu dan seterusnya.
Nah, dan kemudian itu selanjutnya itu ada tumbuhan. Tumbuhan itu nggak mungkin ya kalian di rumah itu misal mempunyai pohon mangga, nggak mungkin ya ujung-ujung itu ada pohon mangga kayak gitu kan. Nah, sebelum jadi pohon mangga yang besar itu, otomatis itu pohon itu ngelewatin tumbuhnya dulu. Berasal dari apa? Biji. Oke, biji. Nah, itu berasal dari bijinya terlebih dahulu atau enggak ketika pohon mangga itu ada sistem pertumbuhan itu seperti kayak sistem biji itu ada yang juga dicangkok juga. Nanti ada yang cara berkembang biaknya ini. Nah, ketika menjadi biji itu lalu menjadi pohon yang kecil dulu sehingga ketika kita rawat akan menjadi pohon yang besar. Nah, kemudian ini ada contoh pertumbuhan dan pertumbuhan ayam. Nah, ayam itu nggak mungkin aja dari tiba-tiba muncul seekor ayam besar yang siap dipotong lalu kita makan, nggak mungkin kan? Nah, yang pertama itu ada apa dulu? Telur. Ya, telur. Lalu telur menetas hingga menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya ada yang mau maju apa itu? Oke, ciri yang ketiga apa Mbak Putri? Coba bacakan dulu. Makhluk hidup memerlukan makan. Oke, makhluk hidup memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk melangsungkan hidupnya. Oke, boleh duduk gak apa-apa. Di sini ciri yang ketiga itu makhluk hidup memerlukan makan. Jadi manusia itu kita itu makan nggak sih? Makan kan untuk melangsungkan hidup kita. Begitu juga dengan hewan. Nah, di sini ada contoh gambar ayam yang sedang makan bersama anak-anaknya, sehingga kita sebagai manusia lalu ada hewan dan juga tumbuhan itu memerlukan makan untuk melangsungkan hidupnya. Nggak mungkin kan kita nggak makan. Kalau kita nggak makan, kita akan apa? Mati. Begitu juga yang hewan dan tumbuhan lainnya. Kemudian ciri yang keempat ada makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, di sini rangsang ada suatu yang mempengaruhi kerja organ. Nah, di sini ada sebuah gambar anak kecil yang kenapa anak kecilnya ini? Ya, kena matahari. Di sini gambar anak kecil itu kayak kena matahari dia langsung refleks, langsung menutup matanya ya. Kalian pasti juga. Nah, di sini gambar anak itu kena terpapar matahari sehingga dia refleks terhadap panas matahari sehingga dia kayak terangsang gitu, refleks menutup matanya. Dan kemudian di sini juga ada kaki seribu, di mana ketika kaki seribu itu ketika kalian sentuh pasti akan apa? Menggulungkan. Nah, kayak gitu. Dia itu peka terhadap rangsang. Begitu juga dengan putri malu. Kalian pasti pernah melihat tumbuhan putri malu. Ketika disentuh, dia akan malu. Dia akan menutup daunnya. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup bergerak. Jadi di sini manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Kemudian ada hewan ikan bergerak menggunakan sirip karena ikan itu berenang. Lalu ada hewan burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap karena burung itu biasanya terbang di udara. Gak mungkin kan burung jalan kaki, gak mungkin kan. Kemudian ciri yang terakhir itu makhluk hidup berkembang biak. Nah, di sini manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan kayak gitu. Kemudian tumbuhan berkembang biak dengan cara tunas, umbi-umbian atau dengan cara dicangkok kayak yang tadi pohon mangga tadi. Kalau pohon mangganya nggak ada bijinya, kalian bisa mencangkok dari tumbuhan yang sebelumnya. Kemudian di sini ada hewan cicak.
Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selain cicak, ada yang tahu nggak hewan apa yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ayam. Oke, lainnya? Bebek. Bisa. Nah, selain cicak, ada ayam, ada bebek, dan juga ada ikan. Bahkan ikan itu kalau bertelur itu hingga ribuan, banyak banget. Jadi ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan itu hingga ribuan. Nah, di sini kita selanjutnya kita pelajari tentang Mbak Putri, perhatikan ibu sebentar saja ya. Mau apa? Nanti dulu ya. Oke, kembali lagi. Kita akan mempelajari tentang pembilangan. Di sini ikan tadi kan bertelur hingga ribuan. Nah, di sini ada angka ribuan. Berapa aja? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Ya, betul sekali. Urut-urutannya itu dari yang terkecil itu 1.000 hingga 10.000. Nah, kita akan mempelajari pengurutan pembilang ini. Nah, di sini ibu mempunyai angka-angka yang tidak urut. Ada yang mau maju ke depan mengurutkan angka ini hingga memasukkannya di sini. Oke, Putri maju ke depan, silakan. Coba urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, betul sekali. Di sini ada angka 1025, kemudian 2300, lalu ada 3450, lalu ada 4500 dan 5525, sehingga urut-urutannya betul sekali ya. Ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya pengungkapan bilangannya itu. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah angka yang dimana itu ada beberapa angka yang menghilang. Ada 3 angka yang menghilang. Nah, yang pertama itu ada 8.980. Jika ditulis dengan kata-kata adalah 8.980 hingga sama ya, berarti nominalnya sama. Nah, selanjutnya itu ada angka berapa, kemudian bulannya berapa. Ada yang mau maju ke depan? Oke, Mas Anas, semangat sekali ya. Oke, ada Mas Anas tahu, yakin? Oke, dan di sini ada, coba pembilangnya berapa? Yakin? Coba dipasangkan. Ya, jawaban Mas Anas adalah 5.500. Apakah betul? Ini 5.500? Betul. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke. Nah, di sini ada yang kosong, yaitu pembilangnya itu 7.350. Angkanya itu berapa? Bilangan angkanya. Ada yang mau maju depan? Oke, Mas Alfa, semangat sekali. Berapakah angkanya itu? Ya, betul. Apakah betul ini 7.350 itu? Betul. Ya, betul. Itu adalah 7.350. Dan yang terakhir itu ada 2.370. Jadi pembilangnya itu 2.370 di sini. Tuh. Oke, sebelum kita tutup, Bu mempunyai soal terlebih dahulu. Kalau ada yang tahu jawabannya, langsung angkat tangan ya. Oke, pertanyaan pertama, random aja ya. Sebutkan 3 ciri makhluk hidup. Oke, Mbak Putri, apa yang bisa disebutkan? Manusia, hewan, dan
Salah. Ciri makhluk hidup Mbak Putri. Terlalu tergesa-gesa. Oke Mas Alfa, 3 ciri makhluk hidup. Nafas, Oke. bukan makan, Lalu? atau pangsaan. Oke, betul sekali Mas Alfa, betul. Pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan ciri-ciri dari hewan cicak, 2 saja. Oke Mbak Putri, aku mau coba. Apa? Hewan cicak, 2 saja. Iya, ciri-cirinya. Oke, yang pertama, yang kedua, lalu? Bergerak di dinding. Ya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup, cicak itu ada 2, sering memutuskan ekornya dan bergerak di dinding. Nah, kemudian soal yang terakhir. Angka tersebut ada yang tahu nggak apa pembilangnya berapa? Angkat tangan. Oke, mas tangan. Baca berapa ini? 5.350. Ya, betul sekali. Ya, pembilangnya yaitu 5.350. Itu tadi soal yang Ibu berikan. Hari ini kita mempelajari apa saja? Yang pertama nanti kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita mempelajari tentang pembilang. Nah, makhluk hidup tadi ciri-cirinya ada 6. Kemudian pembilang mulai dari 1000 hingga 10.000. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu sebelum kita pulang biar kita semangat terus, tetap semangat. Oke, kita menyanyikan lagu apa? Suwe ora jamu apa gundul-gundul pacul? Apa? Apa? Oke, kita nyanyi gundul-gundul pacul. Duduk aja gak apa-apa. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul cul kembeleng mas. Mengiung-iung wakul-kul kembeleng wakul glimbang sekane dadi saatan. Wakul glimbang sekane dadi saatan. Oke, baiklah. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan pulangnya selamat sampai rumah. Mas Ana, tolong dipimpin teman-temannya berdoa. Bapak dulu, rap. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Pulangnya hati-hati, tetap jaga kesehatan. Kita masih berada di masa pandemi corona, sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan. Kemudian kita harus kuat agar kita terjauhkan dari penyakit apapun. Kemudian sebelum ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.